Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu atas karunia nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan alhamdulillah nikmat kesempatan kita diberikan untuk bersama-sama menjalankan sholat subuh secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan taklim bersama guru kita Ustadz Mausul LCMA yang alhamdulillah sudah memimpin kita untuk sholat subuh berjamaah. Marilah sama-sama kita memanjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, kaum tabi'in, dan semoga kita diistiqomahkan untuk senantiasa mengikuti apa yang menjadi ajaran dan risalahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga nantinya kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama berdoa mohon kepada Allah untuk dilembutkan hati kita, dimudahkan pemahaman kita, dibukakan pikiran kita, sehingga kita dengan mudah untuk mendapatkan dan sekaligus pemahaman atas kalam-kalam Allah yang nantinya akan disampaikan melalui guru kita. Untuk itu kami persilakan kepada Ustadz Mausul untuk dapat memberikan curahan ilmunya. Tafadhol kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa beraktivitas, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga juga Allah terima amal ibadah kita, salat kita, ruku kita, sujud kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita masih sama-sama mengkaji kitab namanya Rawaiul Bayan, ya, kitab tafsir Ayatul Ahkam karangan Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Ya, tafsir ini pertema atau permaudu, ya, tidak setiap ayat di dalam Al-Quran, ya, tapi Syekh Ali As-Sobuni itu memilih ayat-ayat, walaupun urutannya dari mulai surat Al-Fatihah berurut Al-Baqarah, Al-Imran terus, tapi tidak semua ayat ditafsirkan sama Syekh Dr. Ali As-Sobuni, karena hanya ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum saja yang ditafsirkan. Ya, contoh kemarin kita sudah bahas tentang hukum atau perbedaan pendapat. Ya, Syekh Ali As-Sobuni ini mencantumkan perbedaan pendapat yang ada di kalangan ulama. Ya, contoh kemarin kita bahas apakah bismillah atau basmalah itu ayat di setiap surat. Ya. Apakah bismillah itu adalah Al-Qur'an? Ya. Itu sudah ada perbedaan pendapat di situ. Ada yang mengatakan bahwasanya bismillah itu adalah Al-Quran, ya. Ada yang mengatakan bismillah itu dia bukan Al-Quran, hanya memfasal, ya, pembatas antar surat, ya. Ada yang mengatakan
Bismillah itu dia ayat di dalam Al-Quran, ya. Kemudian permasalahan kedua, hukum apakah Bismillah itu ayat di dalam surat Al-Fatihah. Ya, kemarin kita sudah bahas ya Bapak Ibu, apakah Bismillah itu ayat di dalam surat Al-Fatihah. Ada yang berpendapat bahwasanya Bismillah itu ayat di dalam surat Al-Fatihah. Ya, maka ketika sholat Bismillahnya juga perlu dibaca. Ada yang berpendapat Bismillah itu hanya untuk memfasal, membatas antar surat. Jadi Bismillah itu tidak perlu dibaca di dalam surat Al-Fatihah. Nah, itu hukum yang kedua. Kemudian yang ketiga yang menjadi pertanyaan kita, hal tajibul qiraatul Fatihati fi shalah. Bapak Ibu, pertanyaan kita, apakah wajib membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat? Ya. Jadi Pak, Bu, tafsir ini ya hanya membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Contohnya ya surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, nanti fasal yang kedua pembahasannya adalah tentang sihir. Kemudian berikutnya tentang apakah di dalam Al-Quran itu ada ayat yang dihapus atau hanya ayatnya yang dihapus, hukumnya tidak. Kemudian berikutnya tentang hukum masjid atau tempat ibadah yang pertama yang dibangun itu yang mana? Apakah Masjidil Aqsa atau Masjidil Haram Ka'bah? Ya. Kemudian hukum kenapa kiblat itu pindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, yang dibahas sama Syekh Ali As-Sobuni ini hanya terkait dengan hukum-hukum, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Tidak seperti tafsir-tafsir yang lain seperti tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Qurtubi itu per ayat ya ditafsirkan. Ya, jadi hanya per tema. Ya. Imam atau Syekh Ali As-Sobuni hanya membahas per tema. Nah, lanjutan kajian kita kali ini adalah masih tema tentang Bismillah atau surat Al-Fatihah. Ya. Yang pertanyaan yang ketiga adalah hal tajibul qiraatul Fatihati fis shalah. Bu, apakah wajib membaca surat Al-Fatihah di dalam salat? Ya. Pak, apakah wajib membaca surat Al-Fatihah di dalam salat? Ya. Di sini ada perbedaan pendapat fuqaha, ya. Para ahli fikih berbeda pendapat di dalam hukum membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Ada dua pendapat, Pak. Pendapat yang pertama madhab jumhur, al-jumhur. Nanti kita akan sering nih, ya, karena ini berkaitan dengan fikih, perbedaan pendapat, ya, khilaful fiqh, ya. Nanti akan kita temui nih, madhab atau al-jumhur itu kebanyakan ulama, ya. Yang kita sering dengar di Indonesia itu ada 4 madhab, ya. Abu Hanifah atau madhab Hanafi, madhab Imam Maliki, ya, atau Imam Malik atau madhab Maliki, kemudian madhab Syafi'i atau Imam Syafi'i, yang keempat adalah madhab Imam Ahmad bin Hambal atau madhab Hambali. Ya. Nah, kalau al-jumhur berarti mayoritas, ya, kebanyakan ulama. Ya, itu kalau jumhur. Jadi kalau dibilang pendapat jumhur ulama berarti kebanyakan ulama. Ya, tapi ada yang beda, ada. Ya. Tapi kalau dibilang al-jumhur berarti kebanyakan ulama atau mayoritas ulama. Pak, di dalam hukum atau pertanyaan apakah wajib membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat? Pendapat yang pertama madhab al-jumhur, pendapat kebanyakan para ulama, di antaranya adalah Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya, mengatakan bahwa annal qira'atul Fatihata
Annal qiraatul Fatihati syartun li sihhatis shalah. Syartun li sihhatis shalah. Bahwasanya membaca surat Al-Fatihah adalah syarat sahnya salat. Pendapat yang pertama, annal qiraatul Fatihati syartun li sihhatis salati. Bahwasanya syarat sahnya salat. Faman tarakaha ma'al qudrati 'alaiha lam tasih salatah. Ya. Barang siapa yang meninggalkan atau tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam salat padahal dia mampu untuk membacanya, ya, maka enggak sah salatnya. Ya. Barang siapa yang salat kemudian tidak membaca surat Al-Fatihah padahal dia mampu, ya, untuk membacanya, maka enggak sah. Ada enggak Pak yang enggak mampu baca surat Al-Fatihah? Ya, ada enggak kira-kira? Bu, ada enggak kira-kira yang enggak mampu baca surat Al-Fatihah? Ya? Nah, nanti itu pembahasan lagi. Misalkan ada saudara kita mu'allaf, ya, misalkan ada saudara kita mu'allaf di usia yang mukallaf, yang sudah wajib dapat mukallaf itu adalah orang yang kena taklif, ya, makhluk yang kena taklif. Yang disebut mukallaf itu adalah makhluk yang kena taklif. Yang kena taklif itu maksudnya apa Ustaz? Yang apabila melakukan kebaikan mendapat pahala, yang apabila melakukan keburukan akan mendapat, ya, hukuman. Ya, itu yang taklif, ya. Siapa yang sudah taklif? Itu yang kena taklif ada dua, ya, manusia dan jin. Jin kena taklif enggak Ustaz? Kena taklif. Maka jin ada yang beriman dan ada yang kafir. Manusia yang sudah kena taklif, yang kena perintah melaksanakan agama, yang sudah balik, ya, sudah balik dan berakal. Maka yang sudah kena taklif itu ketika melakukan kebaikan, perintah agama akan mendapat pahala, melakukan kemaksiatan akan mendapat dosa. Ya, nah. Contoh ada yang melaksanakan sholat sudah dewasa tapi belum bisa. Contohnya saudara kita yang mu'allaf. Misalkan dia mu'allaf usia 40 tahun misalkan. Mu'allaf jam 11. Ya, syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah jam 11. Jam 12 dia sudah wajib sholat zuhur. Tapi dia belum mampu belajar surat Al-Fatihah. Karena baru masuk Islam. Nah kira-kira boleh nggak sholatnya tidak membaca surat Al-Fatihah? Ya, sholatnya sah. Karena belum, ya, wajiban sholat itu sudah kena. Karena sudah masuk Islam, tapi belum mampu karena belum belajar membaca surat Al-Fatihah. Nah itu boleh. Yang berdosa adalah ketika dia sudah masuk Islam, punya fatrah beberapa waktu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi dia nggak belajar surat Al-Fatihah. Nah itu yang berdosa. Ya. Nah di sini, faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan atau tidak membaca surat Al-Fatihah, padahal dia mampu, maka salatnya enggak sah. Pendapat yang pertama. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, madhab As-Sawri. As-Sawri ini adalah murid dari Imam Abu Hanifah, dan pendapat Abu Hanifah, anna salata tajzi'u bidunil fatihati kitabi ma'al isa'ati wala tubtilu salatahu bal wajib mutlaqul qira'ah wa aqallu salas ayat kesaran au ayatun tawilatan. Ya. Enggak wajib membaca surat Al-Fatihah. Ya.
dan enggak batal salatnya. Yang wajib itu mutlak membaca Al-Qur'an. Ma tayassara minal Qur'an, ya, baik hanya 3 ayat maupun lebih. Baik ayat yang panjang maupun yang pendek. Pendapatnya As-Sauri dan Imam Abu Hanifah. Jadi kalau ada yang salat enggak baca surat Al-Fatihah, menurut pendapat ini sah tidak salatnya? Pak, Bu, pendapat kedua enggak baca surat Al-Fatihah, sah enggak salatnya? Sah. Yang penting membaca ma tayassara minal Qur'an. Yang penting membaca sebagian ayat di dalam Al-Qur'an. Ya. Dalil pendapat yang pertama, pendapat jumhur bahwasanya hadis yang pertama yaitu hadis Ubadah bin Samit, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dalil yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwasanya salat enggak sah kalau enggak baca surat Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Pak, Rasul pernah mengatakan di dalam hadisnya, la salata, tidak salat, tidak sah salatnya, liman lam yaqra, barang siapa yang tidak membaca bi Fatihatil Kitab, yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Fatihatil Kitab, kemarin kita sudah bahas surat Al-Fatihah memiliki banyak nama, di antaranya adalah Fatihatul Kitab. Ya. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW menyampaikan, man shalla salatan lam yaqra'u fiha bi ummil kitab fahiya khidaj ghairu tam. Barang siapa yang salat, ya, barang siapa yang salat kemudian tidak membaca surat ummul kitab, maka salatnya kurang. Salatnya nakis, ya. Enggak sempurna. Rasul mengulanginya sampai 3 kali. Ya, Rasul mengulanginya sampai 3 kali. Ya. Kemudian hadis yang ketiga, Abi Sa'id Al-Khudri amarona, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita an-naqra bi Fatihatil Kitab wa ma tayassar. Ya. Rasul memerintahkan kepada kita membaca surat Al-Fatihah, setelah itu membaca ma tayassar. Ma tayassar itu artinya yang memudahkan, ya, yang paling mudah kita baca di antara ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Kemudian dengan ini mereka mengatakan bahwasanya ya dulu ala nafsi sihha wa kadzalika hadis Abu Hurairah, ya, bahwasanya dengan hadis-hadis ini mereka mengatakan wajib, Pak, membaca surat Al-Fatihah. Ya, wajib membaca surat Al-Fatihah. Kemudian dalil pendapat yang kedua bahwasanya mazhabnya Imam Abu Hanifah itu hanya berdasarkan Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Muzammil, Al-Muzammil ayat 20, Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah, ya, ma tayassara minal Qur'an, sedikit atau sebagian dari Al-Qur'an. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan salat. Maka pendapat mereka berdalil dengan ayat ini, boleh salat enggak membaca surat Al-Fatihah. Jadi membaca hanya sebagian ayat. Kemudian, ya, ada hadis lain pendapat mereka, ada seseorang yang salat kemudian ditegur sama Rasul. Ya. Ada orang, Pak, ya, sahabat salat kemudian ditegur sama Rasul. Bu, ada orang salat sahabat, ya, ditegur sama Rasul. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi. Kamu belum salat. Kemudian sahabat ini salat. Ya. Selesai salat disuruh ulang lagi sama Rasul. Ya. Setelah saya salat disuruh ulang lagi sama Rasul. Irji fasalli fa anta lam tusalli. Salat lagi.
kamu belum sholat. Sampai sahabat ini mengatakan, ya Rasul, segitu yang saya mampu dalam sholat. Segitu yang saya tahu untuk sholat. Kemudian Rasul mengatakan, idza qumta ila salati fa'asbigil wudu. Apabila kamu mau sholat, maka sempurnakanlah wudu. Kemudian menghadap kiblat, kemudian takbiratul ihram, summa qara'a ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah yang kamu mampu, yang mudah oleh kamu untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Kemudian sujud, ya, kemudian ruku, kemudian tumakmina, ya, i'tidal, kemudian sujud, kemudian bangun dari sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian irfa hatta tastawil qa'imah summa if'al dzalika fi shalatika kulliha. Ya. Jadi berlandaskan hadis ini, Rasul memerintahkan sahabat itu untuk sholat, wudu, kemudian berdiri menghadap kiblat, kemudian takbiratul ihram, kemudian baca ma tayassara minal Qur'an. Bacalah sebagian ayat dari Al-Qur'an. Ya. Dari hadis ini enggak diperintahkan untuk, Rasul tidak memerintahkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian pendapat Abu Hanifah mengatakan di dalam hadis yang sama, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya. Ini bukannya enggak sah. La-nya di sini, la maknanya bukannya tidak sah, tetapi la kamala, tidak sempurna. Ya. Hadisnya sama, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kalau pendapat jumhur, hadis ini enggak sah sholatnya kalau enggak baca surat Al-Fatihah. Tapi menurut Abu Hanifah, la di sini bukannya enggak sah, tapi enggak sempurna. Ya. Enggak sempurna sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian dibantah dalil ini bahwasanya dengan dalil-dalil yang lain oleh jumhur ulama, bahwasanya para sahabat juga melakukan sholat sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi, dan Rasul juga Shallallahu Alaihi Wasallam sholat membaca surat Al-Fatihah. Pendapat jumhur, kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya membaca surat Al-Fatihah wajib bagi orang yang mampu untuk membacanya. Dan yang mampu untuk membacanya kemudian tidak membacanya, maka sholatnya tidak sah. Ya, itu pertanyaan yang ketiga. Jelas sampai di sini, Pak? Bu? Ya. Jelas sampai di sini? Jelas. Jadi kalau menurut mazhab Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, salatnya Allahu Akbar. Ya. Kemudian enggak membaca surat Al-Fatihah, langsung misalkan baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sah salat. Ya. Tapi menurut jumhur ulama, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bahwasanya harus, ya, baca surat Al-Fatihah. Kemudian menjadi pertanyaan berikutnya, Pak. Hal yaqra'u al-ma'mum khalfal imam. Apakah makmum membaca surat Al-Fatihah di belakang imam? Itu kan sering pertanyaan ya, Pak. Ya. Pertanyaan di masyarakat kita, Bu, kalau kita berjamaah, kira-kira nih makmum baca surat Al-Fatihah atau tidak? Baca. Ya. Ya, Pak. Ini kan sering pertanyaan di masyarakat kita. Ya. Baik salat yang jahar, yang salat jahar itu yang dikeraskan suaranya, bacaannya, maupun salat yang sir. Ya. Baik yang jahar maupun yang sir. Yang sir itu salat zuhur dan asar, yang jahar salat subuh, maghrib dan isya. Pertanyaan kita, ini kalau kita di belakang imam, kira-kira baca surat Al-Fatihah atau tidak? Itu kan menjadi pertanyaan kita. Ya. Maka di sini lagi-lagi ada perbedaan pendapat ulama fikih.
Ya, ada perbedaan pendapat ulama fikih. Yang pertama, ya, mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad ila wujubil qiraatil Fatihati khalfal imam sawa'un kana salat sirriyah am jahriyah. Wajib Pak, Bu, baca makmum itu baca surat Al-Fatihah. Baik salat jahar maupun salat yang sir. Ya. Semua sudah sepakat. Ulama itu sudah sepakat bahwasanya ketika makmum masuk dalam sholat, kemudian imam sedang ruku, bacaan makmum tidak perlu membaca surat Al-Fatihah. Ketika imam sudah ruku, makmum tidak perlu membaca surat Al-Fatihah. Dia langsung ruku. Ya, semua sepakat. Tapi bagaimana ketika dia idrok, dia dapati imam, ya, dan dia ada waktu untuk membaca surat Al-Fatihah. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Maka pendapat yang pertama, mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad, makmum itu wajib membaca surat Al-Fatihah. Baik dalam sholat yang jahar maupun sholat yang sir. Jadi semua yang 5 waktu itu makmum wajib membaca surat Al-Fatihah. Sedangkan pendapat yang kedua, pendapatnya mazhab Abu Hanifah ila annahu la yukra'u khalfal imam la fi sirriyati wa la fil jahriyah. Enggak baca, makmum enggak baca, Pak. Ya. Makmum tidak membaca surat Al-Fatihah. Baik salat yang jahar maupun salat yang sir. Ya. Pendapat yang ketiga, ya. Pendapatnya Imam Malik ala qiraatil Fatihati idza kana salat sirriyah. Dan pendapatnya Imam Malik itu membaca surat Al-Fatihah, makmum membaca surat Al-Fatihah apabila salat sir, salat zuhur dan salat asar. Dan melarang membaca surat Al-Fatihah apabila salat jahar. Ya. Jadi kalau salat zuhur, asar tidak baca. Baca. Tapi kalau salat maghrib, isya, subuh, makmum tidak baca. Ya. Jadi ada 3 pendapat, Pak. Yang pendapat pertama, mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, ya, bahwasanya makmum itu baca. Yang tadi Ibu jawab, makmum baca nggak kalau sholat? Baca surat Al-Fatihah nggak? Baca, pendapat jumhur ulama. Ya. Pendapat Abu Hanifah, makmum tidak baca. Pendapat Imam Malik beda lagi. Kalau sholat sir itu baca surat Al-Fatihah. Tapi kalau sholat jahar tidak baca surat Al-Fatihah. Ya. Mereka memiliki dalil masing-masing. Ya. Dalil Imam Malik yang mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, jadi ketika yang jahar itu enggak perlu baca karena ketika dibacakan Al-Qur'an suruh didengarkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 204, maka dengarkan. Ya. Pendapatnya Imam Abu Hanifah bahwasanya sebagaimana yang sebelum-sebelumnya, ya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, sama man kana lahul imam faqira'atul imam lahul qira'ah. Di dalam hadis Bapak Ibu, ya, pendapatnya Imam Abu Hanifah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syaibah dari Abu Hurairah, man kana lahul imam, barang siapa dia salat bersama imam, ya, faqira'atul imam lahu qira'at. Bacaan imam itu bacaan di dia. Jadi enggak perlu baca. Ya. Seperti itu, Pak. Ya, jadi ada 3 perbedaan pendapat.
Ya, ini terkait dengan surat Al-Fatihah. Jadi kalau ada, ya Pak, Bu, kalau ada ya imam membaca, kemarin sudah kita bahas, baca ya surat Al-Fatihah. Kemudian makmumnya, apakah bacaannya setelah imam membaca ya atau mendengarkan? Ya, bagi yang pendapatnya makmum itu membaca, maka setelah imam membaca, makmum juga membaca surat Al-Fatihah. Bagi yang pendapatnya makmum tidak baca, maka mendengarkan bacaan imam. Ya, yang jadi kendala itu kalau ada yang nggak paham, Pak, Bu, saya pernah waktu usia SD, ya, salat di musola nih Pak, salat zuhur, kemudian ada abang-abang tukang mainan ikut masuk salat, ya, karena kita lihat beliau sudah dewasa, gitu kan, jadi tukang mainan ini saya masih ingat maju jadi imam, ya, maju jadi imam salat zuhur Pak, Bu, takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salat zuhur Pak, ya, baca bismillahnya dijahar, dikeraskan. Nah kita masih SD nih, main sikut-sikutan. Ini kita amin apa enggak nantinya? Ya. Kita masih SD, kita bingung. Ya. Kita aminin apa enggak gitu. Padahal salat zuhur. Enggak paham ini abang-abang salat zuhur, baca karena dia merasa imam maka bacanya dikeraskan. Habis itu kita amin. Ya, amin gitu kan. Kita nanya habis itu, sorenya kita nanya sama guru ngaji kita gitu kan. Ya. Kita sama almarhum Ustadz Maman, kita tanya, Ustadz, itu tadi siang ya ada abang-abang salat zuhur tapi bacanya jahar. Kita aminkan sama Ustadz kita, ya udah salat aja kata dia. Karena kita semua lagi itu belum sindul balik, belum mukallaf. Ya, belum mukallaf artinya belum punya dapat perintah untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Jelas sampai di sini Bapak Ibu? Ada pertanyaan terkait dengan surat Al-Fatihah di dalam sholat? Ya. Iya. 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 Salatnya sah, tapi nggak sempurna. Ya. Kalau saya ditanya seperti itu, saya ikut pendapat jumhur biasanya. Ya. Kayak di asrama itu Pak, Bu, di asrama itu lebih dari 90 negara. Di asrama Al-Azhar itu lebih dari 90 negara. Nah itu kalau salat tarawih, ya, kalau salat tarawih itu biasanya kalau teman-teman Afrika, ya, dari Djibouti, dari Somal, dari Niger, ya, itu mazhabnya Maliki, ya, ya, bahkan mereka tidak membaca basmalah, ya. Bagaimana dengan kita makmumnya, ya? Bahwasanya makmum bacaan imam itu bacaan makmum, ya, kita ikuti, ya. Kemudian bahkan mereka ketika salat Pak, ya, pakai kaos oblong Pak, Bu, teman-teman Afrika itu ketika salat tuh pakai kaos apa, kalau kita tuh lekbong ya, pakai kaos, iya, kaos kutang, celananya di bawah dengkul dikit, ya,
Karena menutup aurat itu, ya kan, hanya dari yang laki itu dari pusar sampai di bawah dengkul. Sah nggak sholatnya? Sholatnya sah. Tapi kan kalau kita kan khuzu zinatakum inda kulli masjid. Gunakan pakaian terbaik ketika ke masjid. Ya, jadi di asrama tuh tergantung imamnya. Ya, karena kita lebih dari 90 negara. Ya, bahkan kemarin saya sudah cerita. Ya, ya Pak. Kemarin saya udah cerita kalau di Sudan itu kunutnya sebelum apa Pak? Sebelum ruku. Kemarin saya cerita. Ya. Jadi kalau saya ditanya pendapat, saya mengikuti pendapat jumhur ulama, kebanyakan. Kalau di sini mana yang jumhurnya? Ya, kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya sholat wajib membaca surat Al-Fatihah. Tapi ketika di suatu negara tersebut itu menggunakan mazhab tersebut, saya mengikuti mazhab tersebut. Contoh ketika di Sudan saya tinggal di masjid, jadi imam masjid. Ya, jadi imam masjid, ya salah terus. Ya, karena kita di Indonesia nggak terbiasa kunut sebelum ruku. Kita nggak terbiasa kunut sebelum ruku. Ketika jadi imam masjid, setelah sholat, ya biasanya habis sholat subuh saya ditegur sama masyarakatnya. Ya Syekh, nasitu wale gitu. Kamu lupa lagi gitu. Ya, karena kita nggak terbiasa kunut sebelum ruku. Jadi di Sudan itu kunutnya kita misalkan baca Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Udah dikasih waktu. Walaupun imamnya itu tidak membaca kunut secara jahar, tapi dikasih waktu beberapa waktu untuk masing-masing membaca kunut. Enggak langsung ruku. Nah karena kita enggak terbiasa, kita langsung ruku tuh, Bu. Ntar habis sholat biasanya kita ditegur. Ya. Ya. Jadi itu Pak. Kalau saya ditanya, Ustadz ngikut yang mana gitu? Saya ikut jumhur ulama, kebanyakan pendapat ulama. Ya. Di suatu tempat itu. Misalkan di Indonesia, di Asia Tenggara Pak. Di Asia Tenggara itu kebanyakan mazhabnya Syafi'i. Ya. Di Indonesia kebanyakan Asia Tenggara pada umumnya mazhabnya Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i pun berbeda pendapat. Ketika Imam Syafi'i masih ya ada kitabnya ya Qadim dan Jadid. Ketika sebelum ke Mesir fikih-fikihnya berbeda, sebagian ada yang berbeda dengan fikihnya ketika sudah ke Mesir. Ya. Seperti itu, Pak. Kalau saya ditanya, Ustadz yang mana nih gitu kan? Saya ikut yang jumhur ulama, kebanyakan ulama, atau kalau misalkan tidak, saya pendapatnya yang Imam Syafi'i yang kebanyakan di Asia Tenggara dipakai. Ya. Ya. Yang jadi pertanyaan menarik itu seperti itu. Maka yang mengikuti mazhab bahwasanya Fatihah itu wajib, berarti dia masbuk 1 rakaat, Pak. Dia berdiri lagi untuk menyempurnakan rakaatnya karena dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya. Tapi yang pendapat yang lain ya itu qiraatul imam, lahul qiraah, itu qiraatul makmum. Ya, Al-Fatihahnya sudah dibaca sama imam. Ya. Seperti itu. Ya, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan menarik nih. Kalau dulu saja ada berbeda pendapat ya, di mana nanti ke depan akan banyak pendapat-pendapat yang berbeda. Ya, biasanya Pak, ulama-ulama itu punya standar untuk mereka boleh mengeluarkan fatwa atau fatwanya bisa diikuti. Contoh, hafal Al-Quran. Bagaimana dia untuk istidlal dengan Al-Quran tapi dia tidak hafal Al-Quran. Contoh, hafal ribuan hadis misalkan. Ya, itu pertama untuk ulama-ulama yang mengeluarkan fatwa misalkan. Yang kedua, kenapa ada perbedaan pendapat ulama? Ya. Yang pertama, perbedaan arti dari kata di dalam bahasa Arab tersebut. Pertama misalkan, aula mastum contoh ya. Aula mastum, kata aula mastumun nisa, saya kasih contoh. Menyentuh perempuan, bahasanya sama, dalilnya sama. Aula mastum. Jadi ulama berbeda pendapat ketika mengartikan aula mastum ini. Menyentuh. Kalau Imam Syafi'i ya menyentuh ketika bersentuhan, wudunya batal. Tapi mazhab lain yang disebut dengan aula mastum, menyentuh itu dengan telapak tangan. Jadi kalau menyentuhnya hanya bahu ketemu bahu atau punggung tangan, itu enggak membatalkan, karena yang disebut menyentuh itu dengan telapak tangan. Pendapat lain mengatakan bahwasanya yang disebut aula mastum di sini adalah kiasan. Artinya berhubungannya suami istri. Itu bahasa Arab, Pak. Satu kata bisa maknanya yang berbeda. Ya. Maka nanti ketika ada menjelaskan itu, ada Al-Quran dijelaskan dengan Al-Quran. Ada Al-Quran dijelaskan dengan hadis. Ya. Ada nanti ketika nggak ada hukum, misalkan belum ada hukumnya, misalkan kayak contoh di zaman Rasul itu nggak ada narkoba misalkan. Jadi dikiaskan, nanti ulama itu mengkiaskan. Nah, disinilah peran ulama untuk menentukan ya hukum-hukum tersebut. Itu satu Pak, aula mastum, satu kata. Beda lagi nanti kuru itu satu kata. Tapi maknanya dalam bahasa Arab itu banyak, ada dua. Kuru itu, Bu, apakah wanita yang haid itu, apakah suci masuk haid, ya kan? Atau suci lagi, karena itu masuknya nanti masa iddah. Ya. Salah satu kuru, apakah dia masuk haid dulu, suci masuk haid terus suci, ya. Nanti masuk haid terus suci, nanti masuk haid terus suci. Atau dimulainya dari haidnya dulu. Nah, nanti perbedaan pendapat dari masa iddah. Itu Pak. Jadi tidak bisa dipungkiri adanya perbedaan itu karena memaknai kata di dalam Al-Quran. Itu salah satunya. Kedua, bisa jadi kondisi masyarakat ketika itu. Contoh di zamannya Imam Abu Hanifah, ya. Itu lebih banyak orang-orang yang pendapatnya itu sesuai dengan akalnya. Ya. Jadi ini sesuai enggak nih dengan akal? Iya kan? Bahkan ulama-ulama hadis kalau dulu Pak, ya. Kalau dulu itu ulama sahabat itu ketika ada sahabat lain yang bicara, Allah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu udah langsung diterima. Ya, ketika ada sahabat lain mengatakan qala Rasul berkata Shallallahu Alaihi Wasallam, yang lain langsung menerima. Tapi kesini-sininya ketika udah banyak golongan, ketika ada yang mengatakan qala Rasul, ya,
Rasul mengatakan begini, itu nggak langsung diterima, Pak. Ketika ada seorang yang mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu nggak langsung diterima. Kalau kesini namanya Abdullah ibnul Mubarak, ya, itu ntar dulu. Siapa nih urutan orang-orang yang mengatakan Rasul ini dari si fulan. Karena perbedaan kondisi di zamannya Abu Hanifah itu banyak orang-orang yang mengatakan qala Rasul, padahal itu bukan dari Rasul. Nah, jadi kondisi yang menyebabkan perbedaan hukum fikihnya. Atau perbedaan hukum fikih, contohnya Imam Syafi'i aja itu berbeda hukum fikihnya ketika masih di Irak sama ketika sudah di Mesir, ya. Contohnya ketika sudah di Mesir, ya, perbedaannya berbeda hukumnya. Maka pertanyaan berikutnya, nanti ada ustadz atau ada orang-orang yang punya pendapat lain gitu ya Pak ya? Ya. Maka pendapat yang lain itu akan dilihat apakah sudah ada pendapat ulama-ulama terdahulu, ya. Apakah dalil-dalilnya sesuai, ya. Maka kadang ada Robito Alam Islami. Kalau di ini ada Robito Alam Islami, ya. Kemudian kalau di Mesir itu ada Darul Iftah namanya. Tempat ketika ada permasalahan, ini hukumnya apa? Nah, itu dibahas tuh. Kalau di kita ada MUI. Satu permasalahan bisa dibahas berapa tahun, berapa bulan nih dibahas. Nanti yang ahli bahasa Arab dipanggil, ahli tafsir dipanggil, ahli hadis dipanggil untuk membahas satu permasalahan. Kayak gitu, Pak. Iya. Itu kemudian ada juga yang sholat setelah wudhu. Itu zaman Rasulullah itu karena bijak dalam Rasulullah yang tidak memang itu baik. Yang ada kalau tak mungkin kan ada alasan. Iya, nanti kita masuk kepada landasan hukum. Ya. Landasan hukum di dalam Islam itu para ulama mengatakan landasan hukum kita Al-Qur'an dan hadis. Nah, ada ulama lain mengatakan ada qiyas. Ya, ada qiyas. Tapi ada ulama lain tidak menggunakan qiyas. Itu, Pak. Jadi nanti ketika ada ulama yang tidak menggunakan qiyas, ada ulama yang menggunakan qiyas. Ada namanya nanti usulul fiqh dari bagaimana istidlalul hadis, ya, istidlalul dalil, dan bagaimana untuk mengambil dalil-dalil. Nah, contoh tadi ulama yang kita bahas aja gitu, yang kita bahas itu ada perbedaan pendapat gitu. Di dalam hadisnya sama, Pak. Ya, hadisnya sama. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, pendapatnya Imam Syafi'i, hadis ini maka salatnya enggak sah. Tapi menurut pendapat Abu Hanifah, la-nya di sini la kamala, enggak sempurna, bukannya enggak, ya. Sama seperti hadis lain misalkan la salata li jaril masjid ghairil masjid. Atau hadis lain tuh pendapat Imam Hanifah, bagi orang yang tinggal dekat masjid maka la salata, ketika dia salatnya bukan di masjid maka enggak dianggap salat. La-nya di sini berarti bukannya salatnya enggak sah kalau dia salat di rumah. Misalkan rumahnya di depan masjid nih. La-nya itu bukannya enggak salat berarti enggak sah, tapi enggak sempurna, tetangga rumahnya dekat masjid tapi salatnya enggak di masjid. La-nya di situ enggak sempurna. Maka perbedaan arti, ya kan? Arti dari satu kata itu menghadirkan perbedaan hukum fikih turunan-turunannya. Nah, termasuk kunut, termasuk bismillah, termasuk surat Al-Fatihah, termasuk tadi yang kita bahas.
makmum baca atau enggak, ya kan? Dalilnya sama, Pak. Bu, dalilnya bisa jadi sama, tapi istidlal, cara mengambil dalilnya itu menjadi hukumnya itu berbeda. Ya. Dengan dalil yang sama bisa jadi keluar hukumnya berbeda. Paham ya? Jelas ya, Pak? Dengan dalil yang sama, redaksi hadis yang sama, tapi istimbatul ahkam, cara mengambil hukumnya yang mungkin berbeda. Ya. Contoh yang tadi saya sebutkan, aulamastum, menyentuh. Ya. Ketika ulama ini mengatakan menyentuh itu dengan telapak tangan, berarti bersentuhan dengan telapak tangan enggak batal. Kayak gitu, Pak. Ulama ini menggunakan dalil ini untuk kunut. Ulama yang ini tidak menggunakan dalil ini untuk kunut. Ya. Ada dalil tentang perbedaan pendapat di dalam ulama itu dibolehkan. Ya. Tinggal kitanya nih. Ya, tinggal kitanya. Kalau ada yang menggunakan pendapat ini, ya monggo. Pendapat yang ini, ya monggo. Yang jadi masalah itu ketika kita tidak menerima perbedaan pendapat ulama yang sudah ada. Itu jadi masalah. Iya. Pak, Bu, yang jadi masalah itu kalau kita tidak menerima perbedaan pendapat yang ada pada ulama. Atau ada orang yang dia tidak berdasarkan pendapat ulama, pendapatnya. Ya kan? Misalkan, ya ada pendapatnya dia nggak sesuai padahal udah dibahas dulu. Ada dulu yang berpendapat gini, Bu. Kalau musim haji itu rame, kemudian jadi orang berdesak-desakan meninggal, gimana kalau kita pergi hajinya bukan di musim haji aja gitu? Pernah dengar nggak? Ada yang berpendapat, ini kalau musim haji rame nih, ya kan? Arafahnya rame, desak-desakan, bahkan dulu ada yang meninggal di terowongan Mina, ya. Gimana kalau kita hajinya itu nggak di musim haji, biar nggak desak-desakan, biar nggak ada yang meninggal? Iya. Nah, akan dibahas. Sebenarnya haji itu ada dalil-dalilnya, harus ada Arafah tanggal sekian bulan-bulan haji. Gitu. Nanti ada pendapat lagi misalkan ketika ngambil mikot harusnya di Jeddah itu dari pesawat sudah ngambil mikot, ya Bapak Ibu yang sudah pernah umrah atau haji, naik pesawat itu kita sebelum landing ya di Jeddah itu kan ada yang pakai ihramnya di pesawat ya. Pendapat MUI boleh pakai mikotnya setelah landing di bandara. Ya, jadi dengan dalil yang sama, ya, dengan dalil yang sama, tapi nanti keluaran hukumnya bisa berbeda. Ya, keluaran hukumnya bisa berbeda. Dulu hajinya nggak pakai pesawat, Pak. Ya. Nah, sekarang pendapatnya MUI boleh. Ya, kayak saya haji naik kapal laut dari Mesir ke Saudi itu 3 hari 2 malam dari pelabuhan Kairo ke pelabuhan Jeddah itu 3 hari 2 malam. Ya, pakai pakaian ihramnya di mana? Di kapal laut. Ya. Ya. Nah, sekarang jamaah kita ada yang pakai ihramnya di pesawat. Boleh nggak? Sah nggak? Silakan. Ada yang pakai ihramnya di bandara setelah landing. Silakan. Nah itu. Jadi keluaran hukumnya dengan dalil yang sama bisa berbeda pendapat. Kayak gitu, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Manhaj. Ya. Madhab ya itu yang biasa kita sudah kenal. Ya. Madhab, madhaba.
Madhab itu berasal dari kata zahaba, ya, artinya pergi. Artinya pergi. Zahaba yadhhabu. Ya. Jadi mazhab artinya imam ini, ya, atau pengikutnya pergi atau ngikut jalan ke mengikuti pendapatnya yang imam ini, gitu. Itu mazhab. Ya. Manhaj, ya, itu adalah bukan metodologi, ya, tapi dia itu mengikuti manhaj, ya, madzhaba ilaihi, ya. Kalau manhaj itu adalah bisa masuk kata metodologi, ya, atau mengikuti. Contoh di sini ada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah misalkan. Ya. Ada manhaj yang biasa kita sebut dengan mazhab selain Ahlussunnah wal Jamaah misalkan. Ya. Kalau mazhab, ya, itu sudah ada imam-imamnya dengan metode dalam mengambil hukumnya. Kalau manhaj bisa dia masuk ke imam-imam yang sudah ada tetapi berbeda. Dia bisa masuk misalkan dalam hal ini mengambil mazhab ini. Dalam hal ini ngambil mazhab ini. Yang jadi pertanyaan kita, bolehkah kita bermanhaj tapi tidak bermadhab? Nah, menjadi pertanyaan kita bermanhaj tapi kita tidak bermazhab. Ya. Ada namanya buku Al-Islam Bilal Madzahib. Buku Islam tidak bermadhab. Pak, boleh nggak kita tidak bermazhab? Ya. Di Al-Azhar itu kita selalu ketika pelajaran, ya, terkait dengan hukum, kita selalu dipinta pendapatnya sama dosen kita. Pendapat kamu bagaimana? Ya, pendapat kamu bagaimana? Maka kita utarakan tuh pendapat kita. Nah, berarti kita nggak bermazhab dong dalam hal ini kita mengikuti pendapat ini. Iya. Selama itu masih di dalam mazhab yang dibolehkan di dalam, ya, akidah kita, kita boleh mengikuti mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini. Itulah yang disebut dengan manhaj. Ya. Kalau manhaj itu lebih umum, kalau mazhab itu lebih khusus. Ya. Jadi ketika dia bermanhaj, manhajnya itu, ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Syafi'i Ahlussunnah wal Jamaah, Hanafi Ahlussunnah wal Jamaah, Maliki Ahlussunnah wal Jamaah. Karena nanti ada mazhab yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Contohnya adalah mazhab Syiah. Syiah mengeluarkan produk hukum tidak? Syiah mengeluarkan produk hukum. Bahkan Syiah berbeda-beda pendapatnya. Ada Syiah itu beberapa golongan. Ya. Tapi bagaimana nanti sejarahnya bisa ada, itu di ranah sejarah, ya. Kenapa ada mazhab ini, terus manhaj ini keluar, ya. Ada Mu'tazilah, ada yang lainnya. Nah, itu nanti masuk ke sejarah. Tapi kalau manhaj itu umum, ya. Tapi kalau mazhab, ya, dia lebih khusus. Ya, dia bermanhaj, ya, Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Itu adalah mazhab-mazhab yang dibolehkan. Karena ada juga mazhab yang tidak dibolehkan. Jadi jelas Pak, ya, kalau manhaj itu lebih umum, ya. Dia bisa manhajnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad.
Ya, dia lebih umum. Kalau bisa gini Pak, manhaj itu belakangan, ya, kayak dulu kita nggak ada istilah ulumul hadis, ilmu tafsir. Ya, belakangan. Ulumul hadis itu baru belakangan. Dulu itu nggak ada namanya usul fik. Ya, fikihnya sudah ada, tapi usul fiknya belum ada. Tapi dia menjadi utama sekarang usul fik. Ya, karena ketika mengeluarkan fikih harus menguasai usul fiknya dulu. Nah, ketika manhaj itu walaupun belakangan, mazhab itu udah ada, ya, produk hukumnya udah ada, gitu, ya. Nah, bagaimana kita untuk bermanhaj, ya, itu sudah ada, ya, mazhab-mazhabnya, ya. Kita tidak mengatakan manhaj dulu baru mazhab, gitu kan. Tapi ini mazhabnya sudah ada, nah, tinggal kita mau mengikuti manhaj yang mana. Kayak gitu Pak. Ya. Karena bermanhaj itu, ya, ke akidah Ahlussunnah wal Jamaah, lebih tepatnya kepada ranah akidah, ya, manhajnya. Karena bisa jadi manhajnya sama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi madhabnya berbeda Pak. Ya. Ini dua pembahasan yang berbeda. Ketika manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah, bisa jadi madhabnya berbeda. Ya. Tapi ketika sudah manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah, berarti madhabnya nggak mungkin tuh masuk yang Syiah. Ya. Walaupun dalam literasi Islam Syiah itu ada madhabnya Pak. Jadi kalau di Al-Azhar kita itu dipelajarinya Bu, nggak hanya 4 mazhab. Ya, di Al-Azhar itu kita pendapatnya nggak hanya 4 imam mazhab, bahkan pendapat-pendapat yang lain itu dipelajari. Ya, jelas ya Pak? Ya. Apa? Ya, ini semakin seru. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Laulal akhta, ya, kalau saya nggak salah, ya. Mau diluruskan kalau saya. Ya. Jadi ada namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Dalam hal akidah itu bisa berbeda juga pendapatnya dalam hal akidah. Contoh Imam Asy'ari. Ya, nanti kita justru masuknya bukan perbedaan dalam hal fikih nih, ya, dalam hal akidah. Ya, mazhabnya yang Asy'ari yang kebanyakan di Indonesia itu mentakwil, ya, mentakwil Allah istawa, Allah alal arsy istawa, misalkan Allah duduk di istawa. Tapi mazhab ilaihi yang disebut ada perbedaan ini. Salafi, dulu kata salaf itu ulama yang terdahulu. Ya. Ada ulama salaf, ulama yang terdahulu, ada ulama al-mutaakhirin, ulama-ulama yang kekinian. Nah, ketika kita berbicara tentang Wahabi, ya, kita tidak bisa memungkiri dari perbedaan pendapat, ya, atau produk hukum, ya, dari teman-teman kita, ya, yang ada ini ketegasan dari awal
ketika berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut pendapat ulama yang lain, ini kita ada dalil lain selain Al-Quran dan As-Sunnah. Ada qiyas, ada ijma ulama, ada yang lainnya. Itu nanti produk fikih. Nah, ketika kita masuk ke ranah akidah, nanti teman-teman Wahabi mengatakan itu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Teman-teman yang Asy'ari itu mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu sudah menjadi perdebatan yang lampau. Ya, perdebatan yang lampau yang memang yang tadi yang saya katakan diskusi yang sudah dari dahulu ya sampai sekarang dan akan didiskusikan terus. Ya. Kalau dalam menafsirkan ya dari menafsirkan ayat saja berbeda, perbedaannya itu terlihat dari dalil yang sama tapi istidlalnya yang berbeda. Ya. Dalil yang sama tapi istidlalnya yang berbeda. Istimbatul ahkam yang berbeda. Misalkan dengan dalil yang sama, ya Allahu ya alal arsyistawa. Teman-teman yang Wahabi mengatakan ya udah al-kaif nggak usah dibayangkan, ya bagaimana Allah istawanya di langit, ya atau pendapatnya sedangkan Asy'ari berpendapat ya Allah nggak ada di atas. Ya. Sedangkan yang Wahabi atau biasa kita sebut Wahabi itu dengan mereka berpendapat dengan Syekh Utsaimin atau Bin Baz atau Ibnu Taimiyah kayak gitu. Nah, itu bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Dan Asy'ari juga bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pendapat saya pribadi, mohon dikoreksi kalau nanti ada kesalahan. Dan kalau ada yang berpendapat selain itu, ya silakan Bapak Ibu. Ya. Jadi menurut saya masih sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Tapi silakan kalau pendapat salah saya dikoreksi ya sama Bapak Ibu ya. Ya. Atau ada kata-kata saya yang kurang tepat terkait dengan hal ini. Ya, karena saya tidak mendalam, tapi ketahuilah bahwasanya diskusi tentang ini itu sudah lama dan sudah dibahas oleh ulama-ulama kita dan tidak ada titik temunya tuh. Ya, tidak ada titik temunya. Ya. Tapi mereka mengakui bahwasanya masih sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Itu yang penting. Masih sama-sama, karena dari kita aja Azhari, alumni Al-Azhar itu berbeda pendapat sama teman-teman yang alumni dari Saudi, Madinah, ya terutama. Ya, berbeda pendapat, ya. Tapi sama-sama mengakui bahwasanya yang diajarkan di Al-Azhar dan yang diajarkan di Saudi di Saudi dan yang diajarkan di Al-Azhar Mesir maupun yang diajarkan di baik itu di Madinah Jamiah Islamiyah maupun di Ummul Qura yang ada di Mekah Jamiah Islamiyah ada di Madinah itu sama-sama ahli sunnah wal jamaah yang tidak keluar dari Islam. Tapi adapun lebih mendalam saya tidak mendalami, nanti sebenarnya ada teman-teman saya juga yang mendalami terkait dengan kesimpulan bagaimananya itu. Silakan Bapak Ibu bisa mendalami dari guru-guru yang lain. Ya. Kalau saya berkesimpulan sama-sama ahli sunnah dan tidak keluar dari Islam. Karena nanti ada buku itu, kalau di sini ada yang ngisi kajian tentang akidah nggak di musala ini?
Ada ya. Nanti ada namanya buku, itu namanya Aqidah Thahawiyah. Aqidah Thahawiyah itu penting bagi kita untuk mempelajari itu. Aqidah Thahawiyah. Nanti dari Aqidah Thahawiyah itu kita tahu ya bahwasanya ada ulama-ulama yang tidak mau masuk ke jalur perdebatan masalah akidah ya. Itu penting nanti dibahas itu. Tapi kalau dalam pertemuan kita kali ini saya mengatakan masih sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang pendapatnya mau ke sana, silakan monggo. Ada yang pendapatnya mau ke sini, silakan monggo. Kayak gitu. Dan perdebatan itu tidak akan, kalau menurut saya gitu, tidak selesai. Karena masing-masing memiliki dalil. Ya, tidak selesai karena masing-masing memiliki dalil. Itu Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu mengingatkan ya Bapak Ibu, tadi kita sudah ada pembahasan kalau bismillah itu wajib nggak di dalam sholat. Baca, silakan ya. Jumhur ulama wajib baca bismillah. Tapi ada pendapat lain? Ada. Ya. Kemudian kedua, makmum baca bismillah apa tidak? Jumhur ulama baca. Tapi ada nggak ulama yang tidak baca bismillah makmum? Ada. Kita pelajari ini, Bapak Ibu sekalian, tujuannya adalah, Bapak Ibu sekalian, tujuannya kita pelajari ini, kalau nanti di masyarakat itu ada perbedaan yang masing-masing punya dalil dan punya pandangan yang sesuai dengan ulama kita. Ya. Yang jadi masalah kalau ada pendapatnya itu yang keluar dari ulama-ulama kita. Itu jadi masalah. Ya, kayak sholat pakai bahasa Indonesia. Nah itu baru jadi masalah. Ada kan ya? Ada nggak Bu? Ada. Ya. Tapi selama sholatnya itu masih ada landasannya, pendapatnya ulama, itu boleh-boleh saja silakan. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua pembahasan kita adalah Bismillah ini, ya. Ada rahasia ya di dalam surat Al-Bismillah ini, ada rahasia yang terkandung kalau di dalam kitab ini. Semakin kita menghayati surat Al-Fatihah ini, semakin banyak hal yang kita ketahui tentang kandungan dari surat Al-Fatihah ini. Coba lihat terjemahannya deh gitu. Ya, kalau kita nggak paham bahasa Arab, kita lihat terjemahannya dah gitu. Kan banyak tuh tafsir-tafsir ya sekarang ya. Tafsir yang mudah yang ini. Lihat, kenapa sih kok Bismillah surat Al-Fatihah itu kita baca sampai 17 kali dalam sehari? Atau bahkan lebih ya Pak. Tadi yang Bapak-bapak sholat sunnah atau ya. Kenapa sih surat Al-Fatihah itu dibaca sampai 17 kali minimal? Ya. Nanti oh iya, coba dilihat sekarang di handphone kita sudah mudah ya. Ya, mudah-mudahan dengan kita mempelajari tafsir ini kita dapat banyak ilmu. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan disampaikannya ada perbedaan pendapat, kita menerima tuh kalau ada pendapat lain. Bahkan di satu masjid nih. Satu masjid kadang pendapatnya berbeda. Ya enggak Pak? Ya Bu. Satu masjid kadang pendapatnya berbeda. Selama pendapatnya masih dalam ulama-ulama kita, monggo. Ya, selama pendapatnya masih dalam ranah ulama kita, monggo. Yang kalau pendapatnya udah nggak ada dalilnya nih, baru itu yang bermasalah. Ya, contoh sholat pakai bahasa Indonesia, itu baru bermasalah. Jelas ya, Bapak Ibu? Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin.
Semoga Allah memberikan kita rizki yang halal dan baik. Amin. Semoga Allah terima seluruh amal ibadah kita. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Kalau ada kesalahan atau kurang ilmu, mohon ditegur, mohon dikoreksi, mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang kurang baik yang keluar dari mulut saya, mohon sekali lagi dimaafkan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.